Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Mirayanti, guru kelompok B di TK Pinano, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik saya dalam menghadapi salah satu tantangan, yaitu kurangnya antusias anak yang sering merasa malas untuk hadir ke sekolah dan juga kurangnya minat dalam berkegiatan. Pada tahun ajaran baru 2025-2026, tepatnya bulan kedua, saya menemukan adanya permasalahan, yaitu beberapa anak tampak kurang antusias, cenderung malas ke sekolah, dan tidak aktif dalam kegiatan. Hasil asesmen menunjukkan kurangnya media pembelajaran yang menarik menjadi penyebab utama. Saya kemudian melakukan observasi dan menyimpulkan bahwa anak membutuhkan pengalaman baru yang menarik, bermakna, dan melibatkan mereka secara langsung. Tantangan utama dalam permasalahan ini yaitu mengembalikan motivasi peserta didik untuk hadir dan aktif di sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan sesuai dengan minat anak, membantu anak mengekspresikan perasaan melalui aktivitas membuat APE, melibatkan orang tua dalam pembentukan kebiasaan positif. Bagaimana kabarnya hari ini? Tepuk semangat. Alhamdulillah, anaknya ibu semuanya semangat hari ini. Dalam hal ini, saya merancang pembelajaran yang harus melibatkan mereka secara aktif, yaitu membuat alat peraga edukatif yang menarik. Dalam kegiatan ini, saya mengajak peserta didik untuk terjun langsung membuat alat peraga edukatif yang kreatif, yaitu kami beri nama Papan Emosi dan Semangat Belajar. Dari beberapa alat peraga edukatif yang telah saya dan peserta didik saya buat, saya dapat mengimplementasikan alat peraga edukatif pada kegiatan pembuka dan beberapa kegiatan lainnya. Ketika anak membuat alat peraga edukatifnya sendiri, banyak kemampuan yang bisa dicapai. Yang pertama, kemampuan kognitif. Ketika anak terlibat dalam membuat alat peraga edukatif, anak sebenarnya sedang menggunakan berbagai proses berpikir tingkat tinggi. Mereka mampu memecahkan masalah, mampu berpikir logis, mampu merencanakan dan mengambil keputusan, membantu meningkatkan kreativitasnya dan imajinasi mereka. Yang kedua, kemampuan sosial emosional. Dalam proses membuat alat peraga edukatif, anak juga mampu mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya, seperti belajar bekerja sama, berbagi peran, serta mengelola emosi ketika menghadapi tantangan. Yang ketiga yaitu kemampuan berbahasa. Melalui proses membuat dan menggunakan alat peraga, anak mampu mengembangkan kemampuan bahasa dengan menceritakan ide dan membuat ceritanya dengan alat peraga edukatif. Saya akan menangkap kau. Ya, aku tangkap. Tangkap ikan. Tangkap ikannya. Saya nggak mau ditangkap oleh manusia. Wah, aku lapar. Bisa kau tolong berikan aku ikan? Tuh ayo. Saya ditangkap oleh manusia. Nenek, aku mau masak loh, tangkap dulu. Oke. Aku udah mau ditangkap. Ikannya tidak mau ditangkap. Yang keempat, kemampuan motorik. Dalam aktivitas membuat alat peraga edukatif, anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar melalui kegiatan menggunting, menempel, serta bermain game. Yang kelima, kreativitas. Melalui proses membuat alat peraga edukatif, anak mampu mengembangkan kreativitasnya dengan menuangkan ide, mencoba berbagai teknik dan menghasilkan karya sesuai imajinasinya. Dan yang terakhir, nilai agama dan budi pekerti. Dengan menunjukkan sikap sabar, mandiri, saling membantu, bersyukur, serta menjaga kebersihan.
Itu dia kemampuan yang bisa dicapai anak dalam melakukan kegiatan membuat alat peraga edukatif. Selain merancang pembelajaran dan melibatkan mereka, penting juga untuk selalu berkolaborasi dengan orang tua. Dan yang paling penting, kita harus aktif dalam meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik dengan aktif mengikuti berbagai macam pelatihan. Setelah 2 minggu pelaksanaan, diperoleh hasil kehadiran peserta didik meningkat dari 30% menjadi 100%. Versi wajah, kami senang sekali. Kami besok kuat lagi. Yeay! Selain dampak terhadap peserta didik, ini juga berdampak bagi saya sebagai tenaga pendidik. Karena seringnya membuat alat peraga edukatif, akhirnya saya mulai kreatif dalam mendidik. Dan yang lebih penting lagi, saya pernah memberanikan diri untuk ikut dalam lomba pembuatan alat peraga edukatif dalam rangka bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar dan menjadi juara 1. Kami senang sekali hari ini. Kami tadi bikin alat peraga. Kita besok bikin apa lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah TK Pinano. Di sini saya sangat merasa senang dengan adanya kreativitas guru saya yang membuat alat permainan edukatif bersama peserta didik kami. Sehingga dengan adanya ini peserta didik kami menjadi sangat antusias ke sekolah lagi. Sampailah juga kita pada akhir video. Semoga berbagi praktik baik ini dapat memotivasi para pendidik untuk terus bertumbuh bersama agar sama-sama kita dapat mendidik generasi yang hebat.